Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Nah, saudaraku sekalian, ini menunjukkan keluarga orang percaya, yaitu keluarga Lazarus yang sudah tidak mempunyai bapak dan ibu, dan ketiga orang ini berjuang untuk melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Dan ketika melihat Tuhan Yesus sedang pelayanan yang mendekati daerahnya, Maria dan Marta itu mengutus orang lain untuk menemui Yesus dan memberi kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Tetapi ketika mendengar kabar itu, Tuhan Yesus bukan langsung pergi meninggalkan pelayanannya lalu datang kepada Lazarus, tetapi justru Dia mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membuat parah atau sangat menyedihkan, tapi akan membuat Anak Allah itu akan dimuliakan. Nah, saudaraku, dalam peristiwa ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Tuhan Yesus itu memang mengubah duka cita itu menjadi sukacita dengan mengasihi keluarga ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama dapat kita petik yaitu Tuhan Yesus mengasihi keluarga orang percaya. Tuhan Yesus mengasihi keluarga orang percaya dengan keluarga yang mengabdi kepada Kristus. Dikatakan ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku, Maria ini pernah berbuat yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu Dia datang, Dia memberikan minyak dan menyekah kakinya itu dengan rambutnya, yang menunjukkan kerendahan hati bahwa Maria itu mengabdi kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan seluruh kehidupannya, baik itu kehidupan rohani maupun kehidupan jasmaninya. Saudaraku, dan hubungan yang baik ini memang haruslah kita miliki sebagai anak Tuhan, yaitu hubungan kita itu harus dibangun dengan baik dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, bahkan kita berbakti kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita, bukan berdasarkan oleh karena perbuatan baik itu supaya kita mendapatkan keuntungan balik, tetapi kita berbuat baik itu oleh karena kita mengasihi Tuhan. Dan keluarga ini adalah keluarga yang khusus dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan ayat 3 dan ayat 5 tadi itu bahwa Yesus itu sungguh mengasihi keluarga ini. Dan kalau kita melihat nanti ayat 1 sampai dengan ayat 44 di sana dikatakan mengapa Yesus itu sangat mengasihi keluarga ini, oleh karena keluarga ini itu adalah keluarga yang betul-betul mengasihinya, baik itu melalui kehidupan sehari-hari maupun kehidupan rohani. Ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, bahwa kita ini memang disuruh oleh Tuhan untuk mengasihinya, meskipun kita kadang-kadang mengasihi Tuhan itu bukan tanpa halangan. Mengasihi Tuhan itu bukan berarti lurus-lurus saja hidupnya. Mengasihi Tuhan bukan saja enak-enak saja, tapi mengasihi Tuhan itu kadang-kala menghadapi hal yang menyedihkan, bahkan mendukakan. Ketika keluarga ini yang mengasihi Tuhan itu ternyata dia juga mengalami sakit. Lazarus sebagai kepala rumah tangga dan keluarga itu justru mengalami sakit. Saudaraku sekalian, pada saat kita pun suatu saat akan mengalami hal seperti itu, hendaknya kita tetap mengasihi Tuhan meskipun kita
tetapi kita harus tetap mengasihi Tuhan. Biarlah hidup kita ini mengasihi Tuhan itu dengan kesungguhan, bukan berdasarkan Tuhan akan memberkati apa dalam hidup saya akan mengasihi Tuhan, tapi sebaliknya diberkati atau tidak diberkati, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Saudaraku, ayat bagian yang kedua, Tuhan Yesus itu mengasihi meskipun kehendaknya berbeda dengan kehendak manusia. Seperti ayat yang ke-6 ya, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Coba saudara perhatikan, dalam firman Tuhan ini, meskipun kita ini mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kadang-kala Tuhan itu mau menguji kita. Ya, seperti keluarga Lazarus ini, ketika diberitahukan keluarga Lazarus ini mengalami kesulitan oleh karena tulang punggung keluarga ini sedang sakit, dan ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, bukan langsung datang, tapi justru menunda, ya, pergi ke tempat itu. Dikatakan di sana ayat 6 itu, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bisa bayangkan juga, setelah mendengar Yesus tidak tergesa-gesa datang ke sana, tapi justru tinggal di tempat lain 2 hari. Setelah 2 hari ada perbedaan lagi, bukan langsung sudah 2 hari kita akan pergi menemui Lazarus. Oh tidak, tapi justru kita pergi kembali lagi ke Yudea. Jadi lebih jauh lagi, sudah dari 2 hari sudah menunggu Lazarus membutuhkan pertolongan, tetapi Tuhan sepertinya tidak menghiraukan Lazarus, malah pergi jauh dari pelayanan ke Yudea. Saudaraku, karena kita mengerti bahwa Tuhan itu tahu persis kebutuhan setiap manusia. Tuhan Yesus itu tahu persis kebutuhan Lazarus. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Yesaya 55 ayat 8, di sana disebutkan bahwa rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangannya sendiri. Setiap orang, Tuhan memiliki kehendak sendiri terhadap setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi terhadap kita. Itu sebabnya kita pernah belajar mendengarkan Tuhan Yesus berdoa itu, ya, berdoa ketika akan mengalami penderitaan yang luar biasa di Bukit Golgota itu. Dia mengatakan apa? Bapa, kalau bisa cawan ini cabut dari kami. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu yang jadi. Jadi saudaraku, memang kita berbeda. Kita maunya hidup enak, ternyata ada persoalan yang datang. Kadang-kadang kita ingin terus hidup itu bersuka cita, ternyata ada kesedihan. Ya, seperti hari-hari ini kita menghadapi kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang was-was, dan selalu kita merasa ini ada pandemi ini, mungkin ini hanya cerita. Ada yang menanggapi, ini kan hanya seperti flu biasa. Ya, tapi kenyataannya pandemi ini adalah sangat mematikan. Tapi juga anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir terus-menerus. Ya, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, tapi juga kita tetap berharap kepada Tuhan. Seperti Lazarus ini, meskipun Maria dan Marta merindukan Tuhan supaya menyembuhkan Lazarus, tapi Tuhan menundanya. Dan mengapa Tuhan itu menunda seperti ini? Apakah Dia tidak mengasihi keluarga ini? Karena Tuhan perlu memberikan sesuatu ujian kepada kita, supaya kita ini menjadi iman kita bukan iman yang gampangan, bukan iman yang gampang runtuh, tapi biarlah Tuhan memberikan kesempatan bagi
kita untuk menambah kekuatan iman kita. Kadang-kadang iman kita perlu dilatih seperti itu sekuatnya, bahkan supaya iman kita bertumbuh dengan kuat. Saudaraku, kalau tahu emas yang 24 karat, itu saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa jurusan pertambangan. Saya tanya, "Mas, ini batu emas ya di meja?" "Oh iya, ini batu emas." Jadi batu yang mengandung emas, ya, warnanya kuning seperti itu. Terus kemudian saya tanya, "Mas, kalau 1 gram itu berapa batu yang kita butuhkan supaya menemukan?" "Wah, itu luar biasa. Ya kadang-kadang itu bisa 1 ton itu galian itu, dan kemudian bisa menemukan 1 gram. Itu yang pada umumnya. Tapi ada juga yang luar biasa, 1 ton itu ternyata mengandung emas yang lebih, bisa 5 gram, bisa 10 gram. Wah, itu luar biasa." Dia bilang begitu. Dan ketika dia menceritakan itu, lalu gimana caranya membersihkan emas itu? Waduh, itu perlu ditambang, dikasih zat untuk memisahkan yang kotoran dari begitu banyak bongkahan tanah itu, dan kemudian akhirnya itu terkumpullah batu itu ya, dan batu itu seperti itu. Dan jadi memang sangat susah untuk mendapatkan emas itu. Makanya tidak heran emas itu 1 gram itu bisa 1 juta 1 gramnya. Dan itu karena memang luar biasa mencari emas itu. Nah, saudaraku, untuk memiliki emas yang murni 1 gram 24 karat itu begitu susahnya ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran itu, sehingga nanti setelah dibersihkan itu akan muncul emas yang dibutuhkan, yaitu emas yang murni 24 karat. Seringkali kita juga akan mengalami itu dalam kehidupan kita. Kita diminta oleh Tuhan membersihkan diri kita. Kita membersihkan segala dosa-dosa kita. Kita diminta oleh Tuhan supaya kita tidak lagi berbuat kebohongan. Kita dibilang tidak boleh berbuat kecurangan. Kita harus melakukan hal yang lurus seperti sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau itu kemudian dibersihkan, maka ditemukanlah emas di dalam kehidupan kita yang bermutu seperti emas 24 karat. Dan itulah saudara Tuhan menghendaki, seperti Lazarus ini. Lazarus itu yang sakit itu bukan mendadak didatangi, tapi Tuhan Yesus justru menunda. Bukan hanya menunda, sepertinya Tuhan Yesus menghindari. Ya, dan kalau kita mengetahui itu, waduh, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kadang-kadang Tuhan perlu itu memberikan ujian supaya iman kita itu semakin dikuatkan. Nah, seterusnya Tuhan Yesus itu mengasihi dia dengan membangkitkan Lazarus itu. Kita lihat saudaraku ayat 25 ya, 25. Ayat 24 saya baca. Kata Maria kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia," dan seterusnya. Setelah 4 hari kemudian, Yesus itu datang ke dalam keluarga itu. Dan ketika dalam keluarga itu ketemu itu, mereka pada bersedih. Dan ketika bertemu dengan Maria itu ada tanya jawab. Kalau saudara nanti di rumah bacalah itu ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Di sana akan tahu secara berurutan. Dan ketika kita
Dia merasa, ya nantilah Tuhan, kalau saya kan sudah diajari lama, kalau nanti pasti orang yang percaya itu akan dibangkitkan dari kematian. Dan makanya kemarin saya mengadakan gereja kita ada RPR, rapat pimpin pendeta dan majelis di GKM Omang itu, dan di situ ada pertanyaan kepada saya datang, Pak Lukas, percaya enggak bahwa orang mati itu dibangkitkan? Ya, begitu kan. Pertanyaan itu, saya percaya lah. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti ada kebangkitan, dan itu dibangkitkan untuk dikubahkan tubuhnya dan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, prosesnya sangat panjang di situ nanti. Dan aku memang banyak orang akhir-akhir ini juga tidak mempercayai tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mau memberitahukan kepada kita, termasuk Maria yang sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus itu, merasa, ya Tuhan, saya percaya nanti kan ada kebangkitan. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Yesus itulah kebangkitan. Mengapa Tuhan Yesus itu bilang Yesus itu adalah kebangkitan? Karena ada bukti. Ya, pemuda Nain itu yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Yesus. Ya, anak Yairus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga ketika dengan Lazarus itu, bahwa Tuhan juga membangkitkan. Coba kita lihat di ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-42 ya, saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Jadi saudaraku jelas ya, Tuhan Yesus itu bukan meninggalkan Lazarus dan keluarganya, tetapi Tuhan mau menguji keluarga ini apakah tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika memang sudah 4 hari Lazarus itu mati di dalam kubur, dan itu memang secara akal, kedokteran, itu ilmu pengetahuan tidak akan mungkin bahwa orang yang sudah mati sampai 4 hari itu bisa bangkit lagi. Karena itu membutuhkan proses yang lama. Karena tubuh ini sudah hancur, paling tidak jaringan tubuh, sendi-sendi, semua zat kimia berubah dalam tubuh ini. Bahkan ada, saya belum meneliti dengan baik ya, tapi ada berita kalau 4 hari mayat yang sudah dikubur itu perutnya itu katanya meletus ya. Karena gasnya yang di dalam tubuh ini kan sudah minta keluar sebenarnya gasnya. Sehingga dalam 4 hari itu perut itu, isi perut itu ya terpaksa perut itu meletus ya. Itu semuanya gas yang begitu kuat dalam tubuh itu. Dan tidak mungkin kalau seperti itu orang bisa bangkit. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Meskipun kondisi yang seperti itu, Tuhan mengatakan itu dia berdoa dahulu. Setelah berdoa dan kemudian memerintahkan Lazarus yang ada dalam kuburan itu, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kalau Yesus mengatakan berserulah, jadi berkata dengan suara keras kepada Lazarus. Mengapa dengan suara keras? Ya, pertama Lazarus itu mati, dan matinya itu di dalam kuburan. Kuburan itu kuburan batu yang pada waktu itu sudah biasa dimasukkan dalam lubang batu dan ditutupi. Ya.
secara apa namanya ilmu pengetahuan ya sebenarnya tidak ada gunanya, meskipun suara keras sekalipun untuk mengatakan Lazarus bangkit keluar dari kubur, sekuat apapun suaranya ya namanya orang mati tidak akan bisa keluar dari situ. Tapi beda suara Tuhan Yesus itu memang suara yang luar biasa, bukan saja berseru tapi kuasanya itu ada di dalam suara itu, sehingga Lazarus yang mati itu mendengar suara itu dan dia bisa keluar dengan dibuktikan apa kainnya. Rupanya orang Yahudi pada zaman itu sama dengan zaman kita ya. Itu di zaman kita kan ada orang yang meninggal dipotong, jadi pakai kain kemudian diikat begini dan itu. Dan orang Yahudi seperti itu, yang membedakan adalah kain kemudian di mukanya ini ada kain peluh namanya, jadi kain yang diikatkan di kepalanya ini ya untuk meluruskan dagunya ini supaya baik, tidak menakutkan seperti itu tadi. Namanya kain peluh, itu aja yang membedakan. Dan kemudian kita yang beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mati itu malah tambah, yang wanita tambah cantik, yang prianya itu tambah ganteng. Karena apa? Dipakai dengan baju yang disukai, mungkin ya pakai baju kemanten, atau yang laki-laki pakai baju apa namanya jas yang bagus, begitu pakai sepatu yang bagus sehingga tidak menakutkan. Kalau seperti orang tidak menakutkan, ya bisa bayangkan kalau tidak dirias dengan baik, kalau seperti waduh itu kok matanya melotot ya, waduh kok bisa kayak begitu ya. Ya untuk menghindari itu ya dihiaslah dengan baik, sehingga orang Kristen itu, seluruh orang Kristen kebanyakan yang saya melayani itu tidak pernah ada orang Kristen itu yang mati menakutkan. Yang mati pasti keadaannya yang berat sekalipun pasti bisa senyum seperti itu ya, karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Lazarus ini yang betul-betul sudah mati 4 hari itu, Yesus berseru dan berteriak itu dengan kuasa yang luar biasa, sehingga Lazarus itu keluar dari kubur itu dengan kain yang masih ada di dalam tubuhnya itu, baik kain kapan maupun kain peluh itu masih ada di dalam tubuhnya. Dan orang-orang menyuruh membersihkan kain itu dan mengatakan biarlah dia pergi. Saudara sekalian, bahwa kita seringkali dalam hidup ini juga mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi ingatlah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Tuhan itu tetaplah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mengasihi kita. Kuasanya itu tidak pernah berubah. Kalau saudara saat ini mengalami percobaan, mengalami ujian, mengalami penderitaan, mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidup ini, ingatlah Yesus itu sanggup menolong saudara sekalian. Kalau saudara menghadapi apapun yang dalam kita sekarang seperti ini situasi dan kondisinya, ingat saudara, Tuhan itu tetap